Diana. Saya berperan sebagai teman yang merasa tersakiti. Halo, perkenalkan nama saya Sri Oktaviana MDN 41. Di sini saya berperan sebagai pemeran utama. Halo, perkenalkan nama saya Nova Dinda Sulianti dari MPN 57. Saya di sini sebagai penengah kasus dan otak. Saya Ransari MDN 62, berperan sebagai teman ofisnya Alfa dan juga wali kelas. Saya Jalaluddin NGM 54, saya berperan sebagai guru BK. Jangan lupa udah nggak ada apa namanya, nggak sering nongkrong lagi karena kita tuh udah sibuk banget sejauh itu pasti kayaknya aku itu mau bahas kegiatan acara OSIS gitu. Aku sering kok lihat dia pakai mic gitu, masa iya. tadi ngapain? Jadi tugas ya? Ya lumayan ada program kayak kamu sibuk terus. Maksud kamu apa sih? Ya aku cuma ngomong apa adanya, kamu kan memang sibuk terus sampai lupain kita. Ih, apaan sih kamu itu loh? Udah jangan mulai lagi deh. Aku kan cuma organisasi, bukan buat main. Apalagi lupa kalian. Ih, apaan sih? Gak bisa. Itu kamu siapa nggak ada kita sama sekali atau dia marah? Ya mungkin dia lagi capek sih. Kan kemarin juga kamu ketemu sama aku harus. Tapi aku jujur, aku tuh kenal kita yang dulu bukan yang sekarang kayak enggak banget. Ya makanya kita harus selesaiin ini ya. Apa nggak makin susah? Hei, asik. Maksud kamu apa? Yang nggak salahku. Loh, kamu nggak ada ngomong apa-apa kok? Nggak mungkin. Kan teman-teman jadi tahu kan kalau kita sedang baik-baik aja. Tetap aja ngomong jujur apa adanya. Emang kita lagi nggak baik-baik aja. Kamu mau sibuk sama temen yang baru, entah ditinggalin terus. Juga maksud aku tuh gak gitu. Aku cuma mau ikut organisasi dan aku tuh sedang sibuk akan tugas itu. Bukan aku lupain kalian. Enggak ya, kamu tuh emang lupain kita. Enggak, aku tuh emang benar-benar sibuk, gak ada waktu untuk bermain. Sampai jam tidur aku pun berantakan. Ya suppose itu kan buat aku kesel, kan aku jadi ngomongin Ya udah, kamu jangan bilang lagi deh. Apa sih? Maaf Bu, tadi itu cuma ada kesamaan aja antara kasih sama Okta itu ada ya Ruang kita selesaikan masalah kalian. Ya, selamat siang teman. Ada apa ini? Ini Pak, saya bawa anak-anak ini. Iya, silakan duduk dulu. Jadi saya bawa anak-anak ke sini, Okta, Dewi dan juga Nasi, karena mereka itu kemarin saya lihat di samping kelas itu mereka berantem. Baik, terima kasih kepada Bulan sudah membawa mereka bertiga di sini. Sebelumnya saya ingin bertanya, ada masalah apa yang bertiga kok bisa berantem gitu? jadi gini Pak, tadi itu ada persahabatan antara kasih sama Okta, jadi ya kayak gini dan
ya. Saya ingin mendengarkan dari salah satu orang. Coba Mbak kasih dulu, jelaskan. Kalau begini Pak, saya merasa kita bertiga tuh udah cukup terendah karena si Okta tuh sibuk terus sama kegiatan OSISnya sampai kita nggak ada waktu buat kumpul bareng. Dan dulunya itu kayak lengket banget kemana-mana bareng, sekarang kayak sibuk sendiri. Jadi gitu. Maksud aku tuh gak gitu pasti. Aku tuh di OSIS banyak tugas dan aku takut kalau tugasnya itu sampai gagal. Makanya aku jarang main bareng sama kalian. Oh ya, jadi Mbak Kasih merasa kurang dimengerti dan Mbak Okta merasa Iya Pak, soalnya kasih kalau aku mau jelasin selalu marah dianya. Jadi nggak sempat aku jelasin. menurut Mbak Okta sendiri gimana? Saya sih pengennya itu semua balik pada awal ya Pak. Tapi sekarang tuh suasananya udah berbeda. Jadi ada jaraknya. Terus aku bingung harus ada di tengah siapa. Saya paham. Sekarang coba kalian menggunakan kalimat aku merasa. Coba dimulai dari Mbak Okta dulu. Aku merasa sedih Pak, karena perjalanan kita kan berat. Jadi saya merasa sedih, tapi ya gimana? Tugas OSISnya banyak, terus nggak ada waktu untuk main bareng sama mereka. Tapi orang mereka menganggap saya kayak gitu. Saya hanyalah menjalankan tugas. Kalau gagal di OSIS kan nantinya juga masalah di sekolahan kan. Aku juga kecewa sama kamu Okta karena kamu tuh nggak menjelaskan secara detail gimana permasalahannya, apa kesibukan kamu kayak bagi kita gitu aja. Nah, aku merasa canggung di antara kalian. Aku pengen bantu kalian, tapi itu malah takut salah langkah. Oke, kalau gitu minta maaf ya kasih, karena aku nggak jelasin gimana sebelumnya aku dan aku nggak bisa mengatur waktu antara organisasi dan main sama belajar bareng. Ya, kamu maafin. Dan kali ngomongnya yang jelas ya, ngomong apa kesibukan kamu ya, tiba-tiba hilang aja. Kayak sih. Nah, sekarang kan sudah kelihatan kalian sudah berani terbuka, sudah berani ngomong tanpa marah. Beranikah kalian membuat kesepakatan untuk bertiga? Oke, aku janji kalau ada apa cerita sama aku, janji kalau aku lagi sibuk aku bakal cerita di luar waktu sama kalian. Aku juga janji kalau nggak langsung marah, misalnya kamu sibuk atau apapun, aku harus ngertiin kamu, aku harus tanya sejelas mungkin apa kesibukan kamu biar nggak terjadi salah paham lagi. Aku bakal ingetin kalian deh kalau kita mulai renggang lagi. Oke, bagus, kalian sudah belajar hal penting hari ini. Kalau konflik tidak harus mengakhiri hubungan. Konflik bisa jadi untuk kalian bisa saling mengerti. Menurut saya setuju Pak, karena dalam pertemanan itu yang utama adalah komunikasi. Dan Ibu senang kalau kalian sudah mau terbuka. Terima kasih juga untuk Pak Jainal sudah mau membantu menangani masalah mereka. Baik, Bulan, terima kasih juga sudah mempercayai saya untuk menyelesaikan masalah mereka bertiga. Semoga mereka juga bisa baik lagi dan kalau bisa jangan berantem terus. Iya Pak. Saya sadar Pak, kalau saya tuh terlalu cepat tersinggung tanpa mendengar alasan dari orang lain. Saya juga sadar Pak, saya itu terlalu fokus dengan tanggung jawab saya sehingga saya melupakan teman-teman saya. Saya juga belajar Pak dari kalau diam itu juga bukan solusi. Kadang kita perlu juga berbicara supaya nggak ada makin salah paham. Bagus, kalian sudah memahami inti dari permasalahan kalian bukan menghindar, tapi menyelesaikan dengan komunikasi dan empati. Saya bangga dengan kalian.
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya akan mengabari teman-teman saya jika saya sedang singet, Pak. Saya juga janji bakal nggak cukup parah, terus kayak dengerin alasan kamu dulu baru aku tuh mengerti, jadi nggak terjadi kayak gitu lagi. Kalian tahu, dalam hidup pasti ada perbedaan dan benturan. Tapi yang penting adalah bagaimana kalian mengelola konflik itu dengan terbuka dan dewasa. Konflik gak selalu buruk, asal dijadikan kesempatan untuk belajar memahami orang lain. Ingat ya, konflik itu wajar dalam pertemanan. Yang penting, bagaimana kalian bisa belajar dari itu. Jangan sampai masalah kecil merusak persahabatan yang sudah lama terjalin.